Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di diskusi kelompok 3A ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang analisis video. Untuk pertama-tama mari kita saksikan video tersebut bersama-sama. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh dua kelompok pelajar di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Tawuran dilakukan di tengah jalan raya saat kondisi jalan tengah ramai dilalui pengendara. Beberapa orang pelajar diamankan warga, salah satunya mengalami luka pada bagian punggung akibat terkena luka bacok. Para pelajar kemudian diamankan ke Polsek Cakung. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini. Aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh sekelompok remaja juga terjadi di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Para remaja menyerang kelompok remaja lainnya yang tengah berkumpul. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini. Minggu siang, warga berharap agar polisi meningkatkan patroli rutin guna mencegah aksi tawuran, khususnya pada waktu malam hari. Anak-anak di sini ada berapa 15 orangan. Di sana nyerang sini. Yang 3 orang ada petasan dan petasan pada takut dikiranya ada polisi kali dia. Dia pas yang 2 motor lari. Terus yang 1 motor ke situ nyerang pakai samurai panjang banget. Baru pertama di sini di jalan sebelah sana yang sering. Keresahan warga lagi, Bu. 6 orang remaja yang diduga akan melakukan tawuran di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu dini hari diamankan petugas gabungan Koramil Mampang dan Polsek Pancoran. Petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang mereka bawa, seperti 1 buah celurit, 1 samurai, dan 2 buah pedang. Saat diamankan, tak satu pun dari mereka yang membawa kartu identitas. Tadi lebih dari 50 anak-anak yang nongkrong di sini. Setelah itu mereka lari melihat tim kami bergerak. Kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari 6 anak-anak beserta barang buktinya. Para remaja ini dibawa ke kantor Polsek Pancoran, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, setelah menonton video tersebut, mari kita diskusikan bersama-sama isi dari video tersebut. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan untuk tanggapannya kepada Dr. Dodi dulu yang pertama. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Wulan atas kesempatan yang diberikan. Izin pada teman-teman untuk menyampaikan pendapat ya tentang tayangan video yang udah kita lihat tadi. Di tayangan yang barusan kita lihat ya, rekaman video tersebut menayangkan tentang tawuran siswa sekolah ya yang menggunakan senjata tajam. Sangat miris ya, saya melihat calon penerus bangsa ini sibuk untuk melakukan hal yang merusak ya, anarkis, tidak beretika, dan mengganggu ketertiban umum. Tentunya ini menjadi tugas bersama kita semua untuk mencegah bahkan menghilangkan pola perilaku tersebut, dimulai dari yang terkecil mungkin lingkungan keluarga, tetangga, atau teman ya, yang paling dekat dengan para pelaku mungkin yang terlihat di video tersebut. Yang harus mendorong ya perilaku toleransi dan keberadaan agama. Dan sebagai aparat pemerintah, baik itu sipil, militer, ataupun Polri, itu harus ikut turut membantu. Yang paling sederhana sendiri yaitu dari aparat sipil, mungkin dari aparat desa, di mana aparat RT, RW itu ikut
melakukan pengawasan ya, karena mereka yang sangat dekat dengan lingkungan para pelaku tersebut. Itu juga sebagai aparat yang lain, Polri atau militer juga lebih intens ya dalam usaha untuk menjaga terjadinya tawuran antar pelajar. Baik, Bu Wulan, mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Dodi untuk tanggapannya. Iya, seperti yang Dokter Dodi sudah katakan bahwa sebenarnya orang yang paling dekat dengan pelajar-pelajar yang tawuran itu keluarganya ya. Jadi sebenarnya Ya. dimulai dari keluarganya dulu sih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan Dokter Tobias untuk memberikan tanggapannya terkait video tersebut. Silakan Dokter Tobias, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya ini berikan. Izin jelaskan mengenai permasalahan pada video kali ini mengenai tawuran pelajar ya. Saya melihatnya dari permasalahan dari sisi literasi digital ya. Dari sisi literasi digital itu terbagi menjadi 4 ya, etika, budaya, terus keamanan digital dan kecakapan digital ya. Ya di sini saya melihat adanya melalui budaya digital yang saya melihat adanya konten negatif ya di sini ya. Yang konten yang berisi permusuhan, perpecahan ya, yang dampak menimbulkan konflik nanti antar sesama pelajar yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kemudian juga isi konten ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan sila kedua yaitu kesetaraan dan adil. Jadi ya tidak dia melakukan ini tidak setara, jadi penganggap bersama tidak setara ya, itu melakukan diskriminasi ya, melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang pada video ini yaitu pelajar ya, yang tidak sesuai juga dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini video konten ini dapat menyebabkan ini ujaran kebencian atau hate speech ya, provokasi tadi, perpecahan bisa antar pelajar, juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru malah kalau konten ini ditayangkan. Kemudian dari sisi etikanya tidak, kontennya ini berisi negatif ya, berisi konten negatif. Seperti saya bilang bisa menimbulkan kesalahpahaman juga ya antar pelajar. Kemudian yang dari sisi keamanan ya nggak sesuai ini kalau ditayangkan di video YouTube, karena anak-anak bisa dapat mengaksesnya ini secara vulgar, ada kelihatan berantem, kekerasan, pemukulan ya. Baik, itu aja, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan. Bisa ditambahkan yang lain, ada yang mau menambahkan? Iya, teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Sekali kalau yang dikatakan Dokter Tobias terkait literasi digital, harusnya ada pembatasan ya Pak ya dari pemerintah ya terkait konten-konten yang berbau kekerasan atau dengan diakses sama anak-anak usia di bawah umur. Kemudian terkait kita mengisahkan kita sebagai pembuat kebijakan, sebenarnya ada beberapa saran saya yang bisa dijadikan bahan untuk jadikan kebijakan atau rencana tindak lanjut terkait ilustrasi atau peristiwa yang ada di video tadi ya. Saya berandai-andai bahwa nanti ada pemberian sanksi bagi sekolah yang terbukti terdapat siswanya terlibat dalam tawuran. Mungkin banyak ada protes ya dari pihak sekolah, cuma ini sebagai salah satu langkah yang disampaikan dari konsep yang disampaikan dari Dokter Dodi tadi, bahwa lingkungan terdekat itu bisa memantau langsung, bisa menghandle, bisa mencegah terjadinya tawuran ini. Jadi saya kira pemberian sanksi, karena kita anggap sekolah kurang berperan aktif dalam mencegah terjadinya tawuran tersebut.
Kemudian ada yang kedua, penguatan sistem keamanan di lingkungan sekitar, ya, di lingkungan warga, ataupun penguatan aparat penegak hukum. Jadi mungkin ditingkatkan intensitas patroli keamanan ketika sudah menjelang malam hari. Kan tadi ada ya video yang terkait tawuran di malam hari, ya. Jadi sebenarnya itu bisa dicegah kalau ada petugas di situ, bisa ada yang patroli di malam hari. Mungkin itu aja, Bu Wulan. Iya, baik. Terima kasih Dr. Tobias dan Pak Ghazali untuk pemaparannya. Baik, Bu Dia, apa Bu Dia akan menambahkan? Baik, terima kasih untuk Kak Wulan dan teman-teman atas waktunya. Kalau setelah kita lihat dari video tadi ya, kalau kita analisa mungkin dari 4 pilar yang literasi digital, ada etika, budaya, keamanan, dan kecakapan. Tadi sebenarnya udah banyak dipaparkan oleh Dr. Tobias ya, cuma mungkin saya mau menambahkan sedikit-sedikit dari poin tersebut. Mungkin kalau yang dari poin etikanya itu bahwa memang itu bukan contoh yang baik, bukan contoh yang baik, karena kalau dari sekolah itu nanti bisa jadi misalnya itu si kakak-kakak kelas, kemudian nanti itu akan menjadi contoh untuk adik-adik kelas yang barunya. Jadi itu akan terus berkelanjutan antar sekolah itu memang selalu terjadi konflik gitu antar sekolah. Itu kemudian termasuk juga yang budaya, jadi memang sudah disinggung banyak oleh Dr. Tobias bahwa tidak sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Jadi memang kurangnya mungkin salah satunya juga kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang moral dari sekolahnya ya. Jadi murid-muridnya terus melakukan tawuran tersebut. Selain itu juga mungkin dari pengawasan orang tuanya yang kurang tegas terhadap anak-anaknya, jadi bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak Wulan dan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Dia Ayu untuk pemaparannya. Baik, untuk sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, saya akan menyimpulkan hasil diskusinya, yaitu maka sebaiknya para orang tua ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut tawuran, dan sekolah juga ikut andil memberikan pendidikan moral dan Pancasila, serta memberikan semacam hukuman untuk mereka kalau mereka sampai ikut tawuran. Untuk sisi literasi digitalnya, sebaiknya media memilah-milah mana video atau konten yang ingin disebarkan. Mana tahu konten tersebut malah menjadi inspirasi para pelajar untuk melakukan tawuran. Terus medianya juga bisa memilah-milah siapa saja yang bisa menonton konten tersebut, terutama untuk anak-anak. Jadi hanya orang dewasa saja yang bisa menontonnya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya di diskusi kita pagi ini. Saya tutup saja diskusi ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.